Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B2 dan kali ini kami akan membahas analisis kami mengenai suara kodok bangkong atau Dutaprinus melanos tictus. Baik, selanjutnya adalah anggota kami. Pertama ada Amanda Lydia, Ananda Abiaz, Elvina Kiasa, Harmony Tofial, Nadia Fahira, dan Zilana Yanfa. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Sebagian besar Anura menggunakan suara khas tertentu untuk komunikasi, terutama untuk kelangsungan reproduksi. Spesies tertentu seperti babina daun Cina melakukan panggilan atau calls melalui sebuah liang, di mana hal tersebut akan memodifikasikan suaranya secara akustik sehingga dapat meningkatkan daya tarik mereka terhadap betina. Lalu, sebagai amfibi pada umumnya, Anura tidak memiliki tulang rusuk sejati maupun diafragma untuk proses respirasi secara pasif. Oleh karena itu, Anura menggunakan suatu teknik tertentu seperti pressure pump sehingga dapat melakukan pernapasan secara aktif. Jenis panggilan atau calls yang biasanya dikeluarkan oleh Anura kata atau kodok ini yang pertama adalah mating calls yang biasanya sangat sering digunakan itu untuk menarik perhatian betina dan juga mempertahankan wilayah kekuasaan. Yang kedua adalah aggressive calls, ini biasanya dikeluarkan ketika ada perkelahian fisik antar para jantan. Dan yang ketiga ada releasing signal, ini merupakan signal pelepasan yang biasa dikeluarkan ketika terjadi kondisi sosial tertentu. Lalu yang keempat ada antipenal calling, ini merupakan calls yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi antar para jantan. Nah, sebenarnya calls-calls ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang nantinya akan dijelaskan pada bagian pembahasan. Selanjutnya, alat yang digunakan ada handphone dan juga laptop dengan software Audacity yang telah terinstall, serta bahannya itu ada kata-kata kodok yang nantinya sampel suaranya diambil. Langkah kerja pertama kita itu diawali dengan mencari individu katak pada habitatnya seperti di sawah, lalu kita menunggu katak itu bersuara mengeluarkan suara mating calls, lalu direkam dengan menggunakan handphone sekitar 4-5 notes. Nanti rekaman itu akan diimport dan dianalisis dengan Audacity. Nah, pada aplikasi Audacity ini sendiri terdapat dua tools yang kita gunakan secara terperinci langkah-langkahnya, yaitu yang pertama itu ada noise reductions dengan langkah-langkah sebagai berikut, gunanya untuk menghilangkan suara-suara selain dari suara mating calls-nya kata. Lalu tools Audacity yang kedua yaitu adalah frequency analysis. Nah, ini nanti akan digunakan untuk mencari min, max, dan juga peak-nya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada kami telah menetapkan 3 tujuan utama. Yang pertama, mengetahui karakteristik suara Anura. Kedua, memahami mekanisme suara Anura. Dan ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suara Anura. Berikutnya adalah hasil dan suara pada ordo Anura merupakan repertuar akustik atau rangkaian sinyal suara yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara spesifik antar individu, di mana suara ini sangat penting karena menunjang kehidupan dan reproduksi kodok dan juga katak. Jenis panggilannya pun berbeda-beda. Yang pertama ada reproductive calls yang meliputi advertisement, courtship, dan juga release calls. Contohnya adalah advertisement calls yang berfungsi biasanya untuk jantan memikat para betina. Kemudian yang kedua ada aggressive calls, dan yang ketiga ada defensive calls yang meliputi distress, warning, dan juga alarm calls sebagai respon terhadap predator. Kemudian pada slide ini juga terlampir bagaimana mekanisme ordo Anura bersuara, dan suara itu dihasilkan dari sistem respirasi yang melibatkan paru-paru, buka kaviti, dan juga laring. Dan sistem ini tuh terjadi tertutup, jadi udaranya itu akan bersirkulasi di paru-paru dan juga buka kaviti. Pengecualian untuk defensive calls karena suaranya ini dihasilkan dengan cara terbuka untuk meningkatkan intensitas suara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu ukuran tubuh individu yang mempengaruhi frekuensi dominan dan juga minimum, serta kondisi sosial dan faktor iklim yang mempengaruhi call duration dan juga pulse. Berikut adalah kodok yang kami peroleh, yaitu kodok bangkong atau Dutaprinus melanos tictus, di mana kodok ini tuh banyak ditemukan di daerah pemukiman masyarakat hingga wilayah dengan ketinggian 2000 mdpl, karena kodok ini tuh punya kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai lingkungan. Kemudian berikut juga terdapat klasifikasi dari kodok bangkong itu sendiri, mulai dari kingdom Animalia, genus Dutaprinus, dan spesies Dutaprinus melanos tictus. Ciri-cirinya, kodok bangkong ini memiliki tubuh yang membulat dengan kepala segitiga, kemudian warnanya cenderung gelap dengan bintik-bintik berwarna hitam di sepanjang tubuh, tangan, dan juga kakinya. Kemudian yang paling khas mungkin dari tepi kepala dan juga bibir atasnya yang berwarna hitam.
Berikut merupakan tabel hasil rangkuman seluruh parameter akustik yang telah kami ukur melalui 5 call rekaman. Dapat dilihat bahwa pulse number memiliki angka konsisten yaitu 4 kecuali di call kelima karena ada peningkatan. Nah, kemudian untuk parameter selanjutnya seperti call duration, interpulse interval, call period, dan juga frekuensi akan saya jelaskan di slide berikutnya. Untuk parameter yang pertama merupakan pulse number, di mana dari hasil analisis waveform didapatkan dalam single call tersusun atas 4 pulse dari call pertama hingga call keempat, lalu meningkat pada call kelima yaitu memiliki 6 pulse. Nah, pola ini konsisten dengan struktur single note atau one call buffonoid yang dilaporkan oleh Marquez dan Eckhout tahun 2006. Parameter kedua yaitu call duration. Durasi setiap note berkisar antara 429 hingga 743 milisecond dengan rata-rata 516 milisecond. Nah, call kelima memiliki durasi yang paling panjang yang sesuai dengan bertambahnya jumlah pulse yaitu 4 menjadi 6. Kemudian parameter ketiga yaitu interpulse interval, yaitu jarak antar note. Nilainya berkisar 0,997 hingga 2,764 detik, dan semakin memendek menjelang akhir bout. Ini menunjukkan akselerasi vokalisasi yang dipengaruhi oleh motivasi reproduktif. Menurut Ngo dan kawan-kawan 2013 menyatakan parameter ini tergolong dinamis dan dipengaruhi suhu serta ukuran tubuh. Parameter yang keempat yaitu call period, yang merupakan jarak dari awal satu note ke awal ke note berikutnya. Nah, nilainya itu merupakan 1,426 sampai 3,227 detik. Nah, pemendekan di akhir bout ini mengonfirmasi adanya akselerasi vokalisasi sebagai motivasi reproduktif yang meningkat. Parameter yang kelima merupakan frekuensi minimum. Nilainya berkisar 79 hingga 115 Hz dengan rata-rata 90,4 Hz. Namun, perlu digarisbawahi bahwa nilai ini tidak bermakna secara biologis karena amplitudenya sangat rendah mendekati noise floor. Artinya berasal dari derau lingkungan dan bukan vokalisasi spesies. Nah, parameter yang keenam merupakan frekuensi maksimum, yang berkisar sekitar 9.708 sampai 10.635 Hz. Seperti frekuensi minimum, nilai ini juga tidak bermakna biologis, karena amplitudo hanya sekitar minus 85 sampai minus 88, yang merupakan sangat rendah, dan batas ini merupakan batas teknis deteksi perekaman lapangan dan bukan karakteristik suara spesies. Parameter yang ketujuh merupakan parameter yang paling penting, yaitu frekuensi dominan. Nilainya berkisar sekitar 1.108 hingga 1.155 Hz dengan rata-rata 1,127 kHz. Ini adalah parameter diagnostik utama dalam menentukan identifikasi spesies. Nilai ini sangat sesuai dengan data dari jurnal, yaitu yang dari Vietnam 1,2 hingga 1,32 kHz, Bali 1,56 kHz, dan Tiongkok 1,35 hingga 1,51 kHz. Sehingga mengonfirmasi bahwa rekaman ini adalah mating call Dutavirinus melanosticus. Pembahasan hasil Audacity. Identitas suara dan perbandingan antar spesies itu sangat membantu dalam identifikasi anura tanpa mengganggu mereka. Dalam sebuah studi yang saya cantumkan, aktivitas reproduksi yang dikombinasikan dengan panggilan kawin menjadi sangat penting, karena panggilan kawin dari jantan tidak hanya sinyal vokal untuk menarik pasangan atau peringatan vokal untuk kompetitor dan pelindungan teritorial, namun itu merupakan stimulus akustik yang merangsang produksi sperma untuk kesuksesan kawin lebih baik, dilansir dari artikel yang terkait. Hasil yang kami dapatkan, suara yang diambil berdurasi 14 detik dengan pulse yang panjangnya sedang di rentang 4 dengan pengecualian duet terakhir yang berjumlah 6. Pada gambar 1, rata-rata frekuensi minimal 90,4 Hz di gambar 6 dan maksimal 10.296 Hz di gambar 7. Kriteria dari Gerhardt tahun 1991 menyarankan bahwa frekuensi dominan dan call duration di beberapa spesies anura merupakan properti statis, di mana modulasi dan kenaikan frekuensi berdinamika di antara individu.
Ini bisa dipengaruhi oleh temperatur, kelembapan, dan SFL atau snort fence length yang merupakan dinamika yang bisa memengaruhi call duration tersebut hingga frekuensi suara yang dihasilkan. Selanjutnya, kita memasuki ke kesimpulan 3 poin utama kesimpulan yang menjawab tujuan dari praktikum proyek suara kami, yakni mencakup aspek mekanisme, karakteristik, dan faktor-faktor yang mengaruhi suara Anura. Yang pertama, suara Ordo Anura dihasilkan melalui 2 tahap utama, yaitu kontraksi otot rongga bukal untuk mendorong udara ke paru-paru, dan kontraksi otot tubuh atau trunk muscles yang mengalirkan kembali udara melewati laring hingga pita suara bergetar. Yang kedua, karakteristik suara Ordo Anura merupakan ciri taksonomi dan mekanisme isolasi reproduksi. Hasil analisis D. melanostictus menunjukkan pola 4-6 pulse per note, rata-rata durasi 516, serta frekuensi dominan 1127 kHz yang menjadi parameter paling diagnostik untuk menginformasi identitas spesies sesuai literatur. Yang ketiga, karakteristik suara Ordo Anura dipengaruhi sifat spektral, yakni frekuensi dominan dan minimum yang dipengaruhi ukuran tubuh, serta sifat temporal, yaitu call duration atau pulse yang lebih fleksibel karena dipengaruhi kondisi sosial dan faktor iklim seperti suhu atau cuaca. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian pemaparan hasil dari proyek kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.